murid dan akhlaknya, ayo amalkan ya harfinya, janganlah lupa khotaman akhirnya. Walaupun rendah tingkat dunianya, pasti mulia tingkat akhiratnya, pasti mulia tingkat akhiratnya. Ayo amalkan banyak zikirnya, juga sambungkan Rabbitanya. Amal yang sunnah juga riadahnya, jarak walinya jangan dilupa, jarak walinya jangan dilupa. Kalau sempurna sampai matinya, kita bersasar roda sukanya, disanjung Allah surga tempatnya, untuk jasadnya juga kafannya, untuk jasadnya juga kafannya. Ya Rasulullah, salamun alaihi ya fi azab iradaji afatayani rabbal alamin ya ya selanjutnya marilah kita bersama-sama menyimak tausiah yang disampaikan oleh Maha Guru kita. Tapi sebelum itu, seperti biasa kita bersama-sama untuk mendoakan para guru kita, Ibu Haji beserta seluruh keluarga besar beliau. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dunia dan sehat walafiat. Anak keturunan beliau semoga Allah jadikan keturunan yang soleh dan soleha. Segala niat dan hajat baik beliau dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berkahkan umurnya, Allah berkahkan rezekinya, Allah berkahkan keluarganya. Wabil khusus semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahkan dalam kehidupan beliau, sehingga kita sekalian mengharapkan dulu ya kalau pada dalam kehidupan beliau senantiasa mengalir kepada kita sekalian selaku murid-murid. Amin ya Allah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum ya malaikat jaman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi. Assalamualaikum ya Sayyidina. Assalamualaikum ya Sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, antini mahabbataka wa ma'rifataka. Jamaah pengajian Kamis malam Jumat insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, dengan kudratnya, dengan iradahnya, dengan ilmunya. Pada malam hari ini kita semua melaksanakan rutinan Kamis malam Jumat. Semoga panjenengan semua senantiasa diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena istiqomah khairun min alfi karamah, ya. Ibaratkan cikaracak ningang batu laun-laun jadi lego dan semua, ya. Biarkan netes, ya, walaupun kecil, ya, asal kita adalah betul-betul istiqomah, ya. Pada malam hari ini adalah sudah sepantasnya kita panjatkan kepada Zat yang Maha Agung, ya, Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa adalah menyayangi makhluknya, ya. Maka Abah sudah mengajak kepada sekedia semua, setiap bangun tidur adalah katakan kerinduan pada Allah. Aku rindu padamu ya Allah, aku rindu padamu ya Allah. Katakan dengan segala penghambaan, ya. Katakan dengan lisan pada dada kita, bukan dengan lisan dohir kita. Tekuk lidah ke atas, rapatkan giginya, bicaralah pada multajam, ya. Karena dalam dada kita Allah telah membuat istana, ya. Bahkan inilah sesungguhnya rumah Allah yang sejati, ya. Bahwa Allah berfirman dalam surat An-Nur, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu nurus samawati wal ardh. Masalu nurihi kamiskat. Perumpamaan cahaya Allah itu adalah al-mishkat, adalah merupakan kolbu, merupakan rumah Allah yang sesungguhnya. Qalbul mu'min baitullah. Berarti di Baitullah itu ada rumah Allah, adalah di kolbu kita. Sebagaimana di Ka'bah yang di Mekah ada multazam, ya. Maka setiap bangun dari tidur, maka berkatalah kepadanya. Yang pertama,
Jangan meminta apapun. Yang pertama adalah sampaikan aku rindu. Ya. Yang mana? Streamingnya yang YouTube. Pakai videonya mati aja. Yang YouTube mati. Ini kan otomatis dia. Ini kan masih jalan live. Ya tapi ini kan faktanya jalan. Aku serius. Ini masih ada 500 yang nonton. Coba. Oh iya benar. Gimana gue suka balikin dulu ke ya, Pak? Itu jalan. Ini masih lagi. Sudah aja. Iya. Balikin dulu. Iya. Ya. Maaf ya. Jadi itu Allah telah membuat rumah dalam dada kita, ya, bahwa yang disebut dengan kolbu adalah dimensi ketuhanan. Ya. Inilah tempat komunikasi dengan Allah. Maka pada saat hati kita adalah jelek, busuk, maka di situ bahaya buat kita. Orang yang berpikiran negatif, berhati busuk, ya, maka pada dasarnya dia telah mencatatkan nasib. Misalnya keluhan-keluhan ngagurutu dina hate, ya, menggerutu dalam hati, ya, maka itu akan dicatat, ya. Sebetulnya sebagaimana dalam surat Yasin, wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, segala apa yang kita sangkakan yang negatif dicatat, yang positif dicatat. Maka hati-hati kalau di dalam hikmah hikam yang keberapa, dalam setiap helaan nafas ada takdir yang kau ciptakan. Ya, Syatoilah berkata setiap helaan nafas kamu itu adalah, ya, ada takdir yang Allah tetapkan pada dirimu. Makanya hati-hati. Itulah perlunya kita berzikir, ya. Karena pada dasarnya jiwa kita ini selalu adalah antara dua potensi. Ada dua potensi tadi. Wa nafsi wa masawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka qad aflaha man zakkaha. Sudah pasti untungnya orang yang membersihkan hatinya dengan zikrullah, ya. Maka terus dawamkan dzikir jaharnya. Ya, maka dibagilah oleh Syaikhullah ada zikir ma'a ghaflatin yang harus masuk ke dalam kepada zikir ma'a yaqdatin, masuk lagi ke dalam kepada zikir ma'a hudurin, masuk lagi kepada zikir ma'a ghaibatin, sampailah zikir adalah ma'a musyahadah dari semua, ya. Maka sesungguhnya nasib kita, maka dikatakan segala apa yang ada dalam hati kita, segala apa yang di dalam jantung kita, kalau dia baik, maka itulah baginda Nabi pun pernah menyampaikan, dalam tubuh manusia ada segumpal daging, kalau dia baik maka akan bernasib, membawa kepada nasib yang baik. Tadi, kalau dia buruk, maka seluruh anggota tubuh ini, termasuk penglihatan, pendengaran, kalam, tadi perbuatan tangan, perbuatan kaki, akan dibawanya kepada keburukan. Itulah yang baginda Nabi sampaikan, bahwa dalam dada manusia, maka itulah beliau juga bersabda, dalam sodrunmu ada kolbun, dalam kolbunmu ada fuadun,
dalam fuadmu ada syagaf, dalam syagafmu ada lub, dalam lubmu ada syir, dalam syirmu kata Allah adalah la ilaha illallah. Maka dalam la ilaha illallah cek Allah di hadis qudsi aing la ilaha illallah. Makanya pada saat kita berzikir ya, bergeraklah zikirnya, tapi mulailah nafikan. Karena yang sebenar-benarnya diri kita bukan jasad. Maka jangan pada saat kita berzikir mengucapkan la ilaha illallah ditambahkan, diganggu dengan keinginan-keinginan jasad. Segala apa yang kau inginkan adalah semuanya syahwat ya. Maka biarkan pada saat kita berzikir adalah murnikan, nafikan keinginan-keinginan jasad kita. Karena percuma ya. Maka akan sebaliknya berdampak buruk ya. Maka orang yang berzikir dengan jasadnya 1 jam itulah dia lupa pada Allah. Orang yang berzikir la ilaha illallah 2 jam, kalau dia zikir dengan jasadnya 2 jam itulah dia berbuat maksiat pada Allah. Pahami ya. Maka mari kita kosongkan supaya untuk memurnikan, bahkan pindahkan, karena diri kita yang sebenarnya adalah bukan jasad. Diri kita yang sebenarnya adalah 7 sifat ma'ani yang ada pada diri kita. Diri kita yang sebenarnya adalah si kudrat, si iradat, si ilmu, si hayat, si sama, si kalam itu ya. Itulah merupakan 7 sifat ma'ani yang ada pada diri kita. Jadi yang sebenar-benarnya diri kita itulah ada pada kudratnya, ada pada iradatnya, ada pada hayatnya, ada pada ilmunya, ada pada samanya, ada pada kalamnya, dan ada pada basarnya. Itulah sebenar-benarnya diri kita adalah itu. Maka berarti yang berzikir itu adalah bukan tubuhmu. Maka jangan rusak. Adalah dengan ingatan-ingatan hutang. Jangan rusak kalimat la ilaha illallah dengan keinginan-keinginan makhluk. Karena berdampaknya adalah zikir itu menjadikan dosa. Ya. Maka pahami. Maka dalam sholat, maka yang sholat bukan diri dohir itu. Diri dohir itu adalah hanya wayang. Adapun dalangnya adalah tadi. Si kudrat, si iradat, si hayat, si ilmu, si kalam, si sama, si basar. Itulah dalangnya. Dalangnya itu adalah yang dipancarkan daripada 7 sifat maknawi adalah a'yan sabito, ruh kita. Berarti yang sebenar-benarnya gerak tubuh ini adalah gerak ruh. Nah itulah yang harus dipahami oleh kita. Maka jangan bersandar pada jasad ini. Itulah baginda Nabi bersabda, siapa yang menerima catatan amalnya dari tangan kanan selamat, dan siapa yang menerima catatan amalnya dari tangan kiri celaka. Pahami ya. Pahami oleh kita ya. Karena kalau tidak demikian berarti kita adalah apa namanya jadi bedakan
Ya itu ya harus dipahami, ya harus dipahami. Berhentilah dari semua. Kalau kita ingin bahagia, belajarlah dari manusia ruh dari semua. Ya, maka itulah setiap pagi berkatalah di latifah qalbi dari sini. Katakan kerinduan pada Allah, katakan kerinduan pada Rasulullah. Sebenar-benarnya ruh kita itulah Rasulullah. Ya Rasulullah aku rindu. Ya Rasulullah aku rindu. Ya Allah aku rindu. Berkatalah di hati ini. Kemudian mulailah dengan berzikir, tapi zikirnya dia untuk membersihkan rumahnya. Man dakhalahu kana aminan. Mana pada saat rumahnya itu telah masuk ke dalam rumahnya, insya Allah selama ini Allah belum mau menghuni rumah yang dibangunnya dari jasad kita. Inilah karena di hati kita masih penuh dengki, penuh dengan dendam, iri, hasud, hasid, hasad, itu ya, maka dibuanglah, bersihkan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka insyaallah kalau kita mendawamkan walaupun sedikit, tapi zikirnya dengan ruh, nafikan jasad. Bagaimana cara menafikan jasad? Hilangkan keinginan-keinginan yang selain Allah selama berzikir, karena itu pasti keinginan jasad dan semuanya. Maka kalau ruh inginnya hanya satu, kembali pada Allah, karena dia milik Allah. Tapi si jasad dengan si jiwa itu adalah berkoalisi, adalah menginginkan, adalah keinginan-keinginan yang sebetulnya adalah ada pada syahwat kita sendiri. Maka tidak ada musuh yang paling dahsyat sebetulnya adalah jasad kita. La hijabaka illa biwujudika. Jadi tidak ada penghalang iblis sekalipun kecuali wujud kita itulah yang menghalangi kita kepada Allah. Maka banyak dalam hikmah, dalam hikam yang harus dipahami adalah, maka syaitanlah ingatkan kepada kita al-aqwal mudhahiru hadir radud wa batin wa hadir radud. Alam ini lahirnya tipuan, maka tubuh kita juga tipuan sebetulnya. Maka itulah Allah ingatkan belasan ayat, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah ibah, permainan dan lahap. Ingat, tubuh ini kadang ngajak, jiwa ngajak ibadah, ngajak zikir, ngajak sholat malam, ngajak sholat duha, tapi ujung-ujungnya lahap, dibelokkan oleh dia, tujuannya bukan Allah. Nah, kalau tujuannya bukan Allah, berarti tertipu dia. Padahal tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Itulah ya. Maka cirinya orang-orang ibadah yang masih tertipu, selalu mencari surga, takut neraka, pahala, rezeki dunia. Itulah kesalahan. Padahal kalau mau semua itu, cukuplah Allah dijadikan tujuan. Ya, kenapa? Tidak ada yang lebih wujud daripada Allah. Tidak ada yang lebih indah daripada Allah. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Maka akhirat itu milik Allah, surga itu milik Allah, pahala itu milik Allah. Maka seharusnya kita adalah jadikan Allah satu-satunya tujuan. Ilahi antama maksudi. Jangan hanya ucapan. Ilahi anta maksudi. Ya Tuhanku, Engkaulah yang kumaksud. Ya. Nah inilah. Coba buktikan tadi semua.
Karena sekali lagi kata apa? Kalau seandainya tidak digoncang janji dengan tipuan dunia ini tidak akan lelah. Al-aqwal mutawafir haqirratun wa batinuha ibratun. Nah itu. Dohirnya alam dunia ini tipuan. Jasad kita juga tipuan. Tapi kata Allah, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maka manusia adalah selalu tertipu dan tertipu. Maka lihat kata Tuhan Syaikhul Qadir dalam kitab Al-Fathul Rabbani wal Fathur Rahmani. Ada orang punya dunia dan dia punya akhirat. Ada orang punya dunia dan akhirat. Ada orang punya dunia tapi dia tidak tertipu dengan dunia. Bagus kan? Dia punya dunia dan dia tidak tertipu dengan dunia. Ada orang yang punya dunia tapi dia tertipu dengan dunia. Nah, ini masih mendingan. Boga ya, tapi tertipu. Tapi yang paling banyak nanti ada yang tidak punya dunia tapi tidak tertipu dengan dunia. Yang paling banyak kata Tuhan Syaikhul Qadir di akhir zaman lebih karena tadi walaqad darabna li jahannama katsiran. Kalau katsiran itu kalau dalam kaidah Arab 90% lah, ya. Loba jelma banyak manusia tidak punya dunia, dia tertipu dengan ini banyak. Udah nggak punya dunia, dia tertipu dengan dunia tadi semua kan rugi, ya. Dia tidak punya dunia, dia tertipu dengan dunia, rugi. Makanya jangan salah tujuan, ya. Jangan salah tujuan. Kalau ingin dunia, yang dikejar bukan dunia, tapi pemilik dunia. Kalau ingin surga, bukan pemilik surga, bukan surga, tapi pemilik surga. Kalau ingin bebas dari neraka, jangan takut neraka, takutlah sama yang punya neraka. Kau sudah bersama dia, maka kau akan dapatkan semuanya. Percaya apa? Ya. Cuma saya manusia sekarang lebih percaya ke Jepang, Korea, daripada ke Allah. Ya. Nah inilah yang harus dipahami. Jadi diri kita yang sebenarnya adalah bukan jasa. Diri kita yang sebenarnya adalah ruh. Maka orang yang beribadah dengan ruh, insya Allah selamat. Karena ruh bersama Allah. Dan ruh tidak akan mati. Maka baginda Nabi mengatakan al-mu'minuna la yamutuna bal yanqiluna min daril fana ila daril baqa. Ya. Ayo kita murnikan ibadah kita, luruskan ibadah kita. Insya Allah kalau seandainya kita sudah bersama Zat yang Maha Tunggal, innama ilahukum ilahu wahid, insya Allah kita akan beres urusan kita. Dunianya beres, akhiratnya beres, ibadahnya beres. Kan kata Allah, hei manusia, siapa yang berjalan kepadaku dengan ibadah, maka aku akan hisab ibadahmu itu. Hei manusia, siapa yang berjalan kepadaku dengan ilmu, aku akan uji hujah ilmu itu. Hei manusia, siapa yang berjalan kepadaku dengan ilmu ma'rifatmu, aku akan uji hujah ilmu ma'rifatmu. Hei manusia, siapa yang berjalan kepadaku dengan aku, akulah yang bertanggung jawab. Coba. Itu kan hadis kursi kata Allah.
Maka jangan, kenapa Syekh Laila berkata min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsan raja inda wujud izah. Cirinya, tandanya orang yang bersandar pada amalnya, dia merasa soleh, merasa mulia, merasa tinggi. Inilah orang yang tertipu. Ya, jangan bersandar pada amal, bersandar pada Allah. Nah, bagaimana cara bersandar pada Allah? Maka dari sekarang, ayo pindahkan dan ibadahnya dari ibadah jasad kepada ibadah ruh, sholatnya dari sholat jasad kepada sholat ruh. Karena selama sholat jasad, jangankan bapak-bapak, Nabi Adam tergelincir gara-gara ibadah jasad. Jangankan bapak-bapak, baru ambil bauran, baru sisok, hancur kalau masih menggunakan sholat jasad tadi semua. Ya, nah inilah yang harus dipahami. Allah, sebagaimana saya katakan, tidak meminta yang banyak-banyak selama kita menyadari kehadiran Allah. Maka tadi persoalan manusia, sebagaimana dikatakan Syekh adalah karena manusia adalah beribadah dengan nafsunya, dengan jasadnya. Maka kata Imam Ghazali di dalam Minhajul Abidin, sampai kalau seandainya harus memilih antara ihtisab dan ijtinab. Ihtisab, ibadah seseorang yang tidak mampu menahan maksiat pada Allah karena ibadahnya yang selalu mencari pahala. Ibadah jalan, pahala dihitung, tapi dia terus maksiat. Maka kata Imam Ghazali, orang yang tidak ibadah, bayangkan, tapi bisa menahan dari maksiat, itu tadi semua. Kenapa? Kata Imam Ghazali, orang yang mampu melawan nafsunya dari maksiat, pahalanya 600. Orang yang mampu melaksanakan ibadah adalah, tapi tujuannya pahala, ibadahnya 300. Jadi berapa mana? Ya. Sempurnanya tentu adalah ibadah syariat dan hakikat adalah disatukan. Cuma kata Imam Ghazali, kalau seandainya mending orang yang mampu imsak dari maksiat lebih utama daripada orang yang taat tapi tidak mampu dia melahan perbuatan maksiat. Kenapa? Dijelaskan oleh salah seorang ulama, Jalaluddin menyampaikan, kenapa orang ijtinab itu lebih bagus dari ihtisab? Karena orang yang mampu melawan hawa nafsu itu, maksiat itu, orang yang tidak ridho kepada hawa nafsunya dia. Makanya dia mampu menahan. Tapi orang yang ihtisab, yang ibadahnya karena pahala, karena ini, karena surga, dia bisa jadi ibadahnya itu didorong oleh hawa nafsunya dari semuanya. Sementara menahan dari perbuatan maksiat itu bukan keinginan hawa nafsu, malah justru dia melawan hawa nafsu. Paham dari semua ya. Jadi maka marilah kita, kalau kita harusnya taat dilaksanakan, maksiat ditahan. Tapi yang melaksanakannya jangan oleh jasad dan semua. Itulah contoh Barsisok gagal karena dia ibadah jasad dan semua. Ya. Contoh lagi Nabi Adam adalah gagal dari semua. Dan memang iblis sudah berkata, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinana lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhum al-mukhlasin, kecuali orang-orang yang sudah mati sejeroni urip supaya bisa urip sejeroni mati insyaallah. Dan kenapa orang dia illa ibadaka minhum al-mukhlasin
bukan mukhlisin, mukhlas. Orang yang sudah pindah dari isim fa'il ke isim maf'ul, yang sudah mubadil, bahwa dia sudah orang yang melaksanakan ketaatan, tapi dia tidak merasakan, bahkan dia sudah lupa bahwa dialah sebagai pelaku ketaatan. Justru dia sudah menyaksikan Allah dalam ketaatannya. Itulah maka sehebat-hebatnya ibadah biasa, maka iblis lebih hebat lagi dari semua. Maka sebagaimana kata Allah tadi, siapa yang datang kepadaku dengan aku, maka tidak ada yang bisa menghancurkan ibadahnya, karena iblis saja kekuatannya aku berikan. Tapi kalau orang bersandar pada ibadah dan amal dan surga, bukan bersandar pada Allah, maka mudah iblis menghancurkan. Paham enggak? Ya. Jadi marilah kita ibadah kita murnikan sekarang. Zikir kita bukan karena sesuatu, tetapi karena kita cinta kepada Allah. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Sehat semua dimanapun kalian berada, dimanapun ya. Mudah sekali lagi dari ada tamu cukuplah, tidak usah banyak ngaji. Ya, lebih baik saya yang penting bisa dipahami dari semua ya. Itu saja yang bisa sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Sehat semua. Abang doakan untuk semuanya jemaah senantiasa dalam kebahagiaan. Ojo lagi hari Sabtu malam Minggu kita akan ya. Dan insya Allah yang kita sekalian ada banyak juga adalah hari Sabtu malam Minggu dari semua ya. Dan ada beberapa ijazah yang apa yang disampaikan dari semua. Ulah miskin baik ya. Maka itulah yang harus ditanam ke dalam hati ya. Karena selama ini kamu nyarinya bukan nyari Allah, nyari duit. Jangan cari yang punya duit. Ini kok nyari duit? Ada lagi orang mana cari kerja ngaco. Aduh, atau capek ya pegawaian. Orang yang cari duit masih daripada orang cari kerja. Kalau orang sudah bersama Allah, beres urusan semua ya. Udah itu saja. Assalamualaikum.